Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indri Alifia Tangahu dengan NIM 941424077 dari kelas D jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu SSIME. Di video kali ini saya diminta untuk memenuhi tugas ekonomi, keuangan, dan perbankan untuk menjelaskan mengenai kasus sengketa dan gagal bayar pada dana rupiah konvensional. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Kasus sengketa dan gagal bayar pada platform vintage peer-to-peer lending seperti dana rupiah konvensional mencerminkan tantangan dalam industri pinjaman daring di Indonesia. Dalam praktiknya, gagal bayar terjadi ketika peminjam tidak mampu atau tidak mau melunasi kewajibannya sesuai perjanjian yang kemudian memicu sengketa antara pihak pemberi dana atau lender, platform, dan peminjam. Permasalahan ini seringkali dipicu oleh lemahnya analisis kelayakan kredit, kurangnya transparansi risiko kepada investor, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan bayar peminjam. Oleh karena itu, kasus ini menjadi penting untuk dikaji guna memahami risiko, perlindungan hukum, serta peran pengawasan dalam industri vintage konvensional. Baik, slide selanjutnya adalah termasuk jenis kasus vintage apa. Kasus sengketa dan gagal bayar pada dana rupiah konvensional termasuk dalam jenis kasus vintage peer-to-peer atau P2P lending atau layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Kasus ini berkaitan dengan risiko kredit atau credit risk yang muncul ketika peminjam tidak memenuhi kewajibannya, sehingga menimbulkan sengketa antara lender dan pihak peminjam, serta berpotensi melibatkan platform sebagai perantara. Dalam konteks ini, permasalahan utama berada pada aspek pembiayaan, manajemen risiko, dan perlindungan investor dalam ekosistem vintage lending konvensional. Selanjutnya, model bisnis dana rupiah konvensional. Model bisnis vintage dana rupiah konvensional berbasis peer-to-peer atau P2P lending, yaitu mempertemukan pemberi dana atau lender dengan peminjam atau borrower melalui platform digital. Dana rupiah berperan sebagai perantara yang menyediakan layanan seleksi dan analisis kredit, penyaluran pinjaman, serta pengelolaan pembayaran kembali, dengan memperoleh pendapatan dari biaya layanan dan bunga pinjaman. Dalam model ini, risiko gagal bayar ditanggung oleh lender, sementara platform fokus pada operasional, manajemen risiko, dan pengawasan transaksi. Selanjutnya, kronologi kasus. Kronologi kasus sengketa dan gagal bayar pada dana rupiah konvensional umumnya bermula dari penyaluran pinjaman kepada peminjam melalui platform yang kemudian mengalami kendala dalam pengembalian sesuai jatuh tempo seiring waktu. Keterlambatan pembayaran berkembang menjadi gagal bayar, sehingga merugikan pihak pemberi dana lender. Kondisi ini memicu keluhan dan sengketa baik terkait proses penagihan, transparansi informasi risiko, maupun tanggung jawab platform sebagai perantara. Dalam beberapa kasus, upaya penyelesaian dilakukan melalui penagihan intensif, restrukturisasi pinjaman, hingga mediasi atau pelaporan kepada otoritas terkait. Selanjutnya, dampak dan risiko vintage. Dampak dan risiko vintage pada kasus sengketa dan gagal bayar di dana rupiah konvensional meliputi kerugian finansial bagi pemberi dana atau lender akibat tidak kembalinya pinjaman, meningkatnya risiko kredit atau credit risk, serta potensi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap platform vintage. Selain itu, terdapat risiko reputasi bagi platform, risiko hukum akibat sengketa antara pihak terkait, serta tekanan operasional dalam proses penagihan dan penyelesaian masalah. Bagi peminjam, dampaknya dapat berupa beban utang yang menumpuk dan potensi masalah hukum jika kewajiban tidak dipenuhi. Selanjutnya, kebijakan regulator dalam mencegah gagal bayar. Kebijakan regulator untuk mencegah gagal bayar pada kasus di dana rupiah konvensional umumnya dilakukan oleh otoritas jasa keuangan melalui pengaturan ketat terhadap vintage P2P lending, seperti kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential, penilaian kelayakan kredit atau credit scoring, transparansi informasi risiko kepada lender, serta pembatasan bunga dan biaya. Selain itu, regulator juga mewajibkan penggunaan sistem mitigasi risiko, pelaporan berkala, serta mekanisme perlindungan konsumen untuk meminimalkan potensi sengketa dan gagal bayar dalam industri vintage konvensional. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kasus sengketa dan gagal bayar pada dana rupiah konvensional menunjukkan bahwa model bisnis P2P lending memiliki risiko kredit yang tinggi jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko dan transparansi yang baik. Gagal bayar tidak hanya merugikan pemberi dana, tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap platform vintage secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan oleh otoritas jasa keuangan,
peningkatan kualitas analisis kredit, serta kesadaran investor terhadap risiko agar kasus serupa dapat diminimalkan di masa depan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.